I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Gading Serpong, selamat pagi, apa kabar? Kalian sudah mulai belajar lagi ya di sekolah ya, walau dalam pembelajaran online. Tidak apa-apa, ayo tetap semangat dan rajin belajar di semester 2 ini. Tuhan Yesus yang terus menolong adik-adik semua. Yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Pagi ini Tante Eni ditemani oleh Kak Sion yang mengiringi pujian kita dengan kita. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus layak menerima pujian. Singing Glory Praise the Lord. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita berdoa, kita pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau layak untuk menerima pujian. Karena Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pagi ini.
Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami masih diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang menyediakan device dan internet untuk kami boleh beribadah online. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapakah yang menjadi penolong kita selama 24 jam sehari-hari menjaga hidup kita? Ya, penolong kita dan juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sembuh. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Ya, adik-adik indah ya, Tuhan janji akan kembali dan angkat kita semua karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab dan membaca Mazmur 150. Tante Melsa dan Tante Bebe akan membacakannya buat kita. Silakan Tante. Mazmur 150. Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecap. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Terima kasih Tante Melsa dan Tante Bebe. Adik-adik, betapa banyak yang berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita bersyukur untuk itu. Sekarang kita mau membawa persembahan kita buat Tuhan. Adik-adik masukkan uang persembahan ke kotak persembahan yang sudah ada di buah. Atau minta tolong Papa Mama memberikan persembahan melalui barcode gereja kita di layar ini. Yuk kita nyanyikan lagu Bila Papan Keras Melanda Hidupku. Bila beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yuk adik-adik kita bawa uang persembahan kita dalam doa. Tante Vivi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Anak-anak, persembahan ini sudah terkumpul. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan
untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Terima kasih Tuhan, sehingga saat ini kami boleh masuk ke tahun 2021. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan ini agar boleh dipakai untuk menolong orang-orang membutuhkan dan untuk pelayanan di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini Om Matias yang membawakan firman Tuhan buat kita semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita untuk dengar dan taat akan firman Tuhan. Tante ajak kita menyanyikan sebuah lagu yang indah, Firman Jadi Manusia. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu pada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan memimpin kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, tapi sebelumnya kita coba mengingat kembali cerita minggu lalu. Ya, siapakah orang ini? Lihat gambarnya. Ya, siapakah orang ini? Dia menggunakan baju dari kulit binatang. Dia berseru-seru dan banyak orang mendengarkan dia. Ya, iya betul. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya, kok namanya Pembaptis? Memang dia ngapain? Ya, minggu lalu sudah diceritakan. Ya, betul. Ya, dia membaptis orang-orang Israel. Ya, dia membaptis orang-orang Israel. Ya, karena orang-orang Israel itu harus bertobat. Ya, harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat lagi. Nah, Yohanes, ya,
yang berseru-seru mengingatkan rakyat Israel, orang-orang Israel untuk bertobat. Ya, nah, mereka bertobat, mereka memberikan diri mereka dibaptis. Ya, Yohanes membaptis mereka dengan air. Nah, pada cerita hari ini kita akan melihat ya bahwa Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Oke, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan ya dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Oke, coba buka semua Alkitabnya. Lukas 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan 21 sampai 22. Ya, Om akan bacakan ya Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Ya, kalian boleh baca bersama-sama dengan Om. Ya, 1, 2, 3. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ya. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Ya, lihat orang banyak ya yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Mereka sebenarnya bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah orang ini yang dijanjikan oleh Allah? Apakah dia Sang Mesias? Karena Yohanes begitu berwibawa dalam dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, ya, menyebabkan banyak sekali orang-orang itu memberikan diri dibaptis. Ya, Yohanes begitu hebat ya dalam dia berkhotbah, ya, sehingga orang banyak mau bertobat. Ya, mereka bertanya-tanya juga dalam hati mereka, siapa sih orang ini? Jangan-jangan dia Mesias. Wah, pastilah dia Mesias. Wah, dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Ya. Nah, di sini Yohanes berkata dengan tegas, ya. Aku membaptis kamu dengan air. Ya. Aku bukan Mesias. Ya, Yohanes tegas mengatakan itu. Ya, dia mengatakan, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ya, yang berkuasa lebih daripada Yohanes akan datang. Bahkan Yohanes membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ya, bayangkan. Ya, Yohanes yang begitu besar, tetapi dia mengatakan, orang yang akan datang setelah aku, dia begitu sangat-sangat besar. Bahkan Yohanes membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ya, Yohanes mau mengatakan bahwa orang ini jauh lebih besar daripada dia. Ya, wah, orang banyak bukan terus jadi mundur. Wah, kalau gitu bukan dia nih orangnya. Udah, kita kabur saja. Kita pergi saja. Nggak usah dengerin lagi nih Yohanes. Siapa dia ini? Tapi tidak. Orang banyak tetap mengikuti Yohanes. Ya, orang banyak tetap ya bertobat. Ya, memberikan diri dibaptis. Ya, sampai pada satu ketika ya datanglah seseorang
menghampiri Yohanes. Ya, dia adalah Yesus. Ya, Yesus datang menghampiri Yohanes. Yesus berkata, "Baptislah aku." Wah, Yohanes mendengar itu bagaimana perasaannya? Apakah dia merasa, wah ini dia, ya Tuhan Yesus minta saya baptis. Oh berarti saya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bukan. Dia menolak membaptis Yesus. Yohanes menolak membaptis Yesus. Dia berkata, aku tidak layak membaptis engkau. Ya, tetapi Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptis dia dengan air. Ya, akhirnya Yohanes mau membaptis Yesus. Ya, akhirnya dia mau membaptis Yesus. Nah, ini dia gambarnya. Ya, Yohanes membaptis Yesus. Ya, setelah Yesus memberitahukan bahwa ini untuk menggenapi rencana Allah, dia baru mau membaptis Yesus. Ya. Nah, Om akan baca lagi ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, ketika Yesus dibaptis, ya, dan dia berdoa, terbukalah langit. Dan apa yang terjadi? Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Allah sendiri menyatakan kepada semua orang di situ, ya, menyatakan, ya, bahwa inilah dia Mesias, inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, inilah baptisan dari Allah kepada Yesus. Nah, untuk direnungkan, ya, kita lihat untuk direnungkan. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mempunyai kesempatan untuk mengaku dirinya sebagai Mesias, tetapi dia taat kepada Tuhan dan menjalankan tugasnya sebagai pembuka jalan bagi Yesus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Yohanes Pembaptis, dia punya kesempatan untuk mengaku, "Hei, aku adalah Mesias. Kamu ikut aku." Ya, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada dia untuk membuka jalan bagi Yesus. Yesuslah sang Mesias, bukan Yohanes. Ya, yang kedua, Yohanes merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan menyatakan bahwa ia tidak layak untuk membaptis Yesus. Ya. Yohanes, orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu hebat, dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dia mengatakan, aku tidak layak membaptis engkau. Ya, aku tidak layak membaptis engkau. Ya, Yesus adalah yang terbesar. Yesus adalah yang termulia. Yesus adalah sang Mesias itu. Ya, bukan Yohanes. Ya. Yang berikutnya, Yesus sebagai Mesias rela dibaptis oleh Yohanes. Siapa sih Yohanes? Manusia biasa. Manusia biasa, sama seperti kita.
Yohanes manusia biasa. Tapi Yesus sebagai Mesias rela dibaptis oleh Yohanes sebagai bentuk ketaatan pada Allah untuk menggenapi rencana Allah. Untuk menggenapi rencana Allah. Ya. Nah, di sini perhatikan. Ya. Yesus Allah sendiri, dia taat kepada tugasnya, ya, tugasnya, ya, sebagai Mesias. Yang berikutnya, Yesus menunjukkan hubungan yang erat dengan Allah, yaitu pada saat dibaptis ia berdoa. Nah, ya, Yesus, ya, berdoa pada saat dibaptis. Ya. Dia menyatakan bahwa dia itu satu dengan Allah. Ya, dia selalu berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Ya. Kita berapa kali kita berdoa kepada Tuhan setiap hari? Berapa kali? Ya, yang berikutnya, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan janjinya kepada manusia. Ya, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Kapan itu? Pada waktu terdengar suara dari langit yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, itulah penegasan Allah, ya, bahwa janjinya sudah digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, yang pertama, seperti Yohanes taat menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, kita masing-masing mempunyai tugas yang harus kita jalankan dalam hidup sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ya, seperti Yohanes taat. Dia taat, dia tidak sedikit pun melenceng. Ya. Dia tidak menerima. Ya, tidak menerima tawaran orang banyak. Dia sebagai Mesias. Ya. Kita juga punya tugas masing-masing. Ya. Kita punya tugas masing-masing dalam hidup kita. Ya. Apakah kita mau taat menjalankan tugas kita? Apakah kita mau memenuhi menjalankan tugas kita, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan kita. Ya, kamu yang masih mengeluh, kenapa saya masih harus belajar online? Saya nggak mau lagi. Saya mau mendingan berhenti sekolah saja. Saya tidak mau kerjakan tugas lagi. Biarin nggak naik kelas. Biarin nilainya 0 semua. Apakah itu bentuk ketaatan kepada Tuhan? Apakah kamu hanya mau taat bersekolah dengan baik pada waktu kamu hadir ke sekolah? Atau kamu juga tetap taat menjalankan tugas kamu untuk belajar, walaupun harus dari rumah? Ya, kamu gak bisa pergi jalan-jalan, marah-marah. Apakah itu bentuk ketaatan kepada Tuhan? Kamu marah pada orang tua kamu, kamu marah kepada Tuhan, ya, gara-gara ini COVID-19, saya jadi nggak bisa kemana-mana. Wah, Tuhan jahat. Orang tua saya jahat. Wah, apakah itu taat kepada Tuhan?
seperti Yohanes taat kepada Tuhan. Kita taat menjalankan tugas kita dengan baik. Apapun kondisinya, kita tetap taat. Lanjutnya, seperti Yohanes merendahkan diri di depan Yesus, kita harus menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di depan Yesus. Ya, kita tidak ada apa-apa di depan Yesus. Ya, kita tidak lebih hebat dari Yohanes. Ya, Yohanes yang begitu hebatnya, dia menyatakan bahwa dia tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Ya, apalagi kita. Ya, apakah kita layak untuk marah kepada Tuhan Yesus? Apakah kita layak untuk menyalahkan Tuhan Yesus atas apa yang kita hadapi saat ini? Ya, Om tahu. Ya, Om sangat tahu. Ya, kamu merasa sangat kesal, marah, emosi. Ya, karena pandemi ini. Ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bahagia karena pandemi ini. Gak ada satu orang pun. Ya, tapi ya, apakah kita berhak marah kepada Tuhan? Kita berdoa, minta Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, berdoa betul, tapi harus diakhiri dengan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Kita tidak layak untuk memerintah Tuhan kita. Ya, tetapi sebaliknya kita membutuhkan Dia, membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yang berikutnya, seperti Yesus yang selalu berdoa kepada Allah. Perhatikan, Yesus yang adalah Allah sendiri, dia menunjukkan begitu dekat dia hubungan dengan Allah. Ya, kita juga dapat mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa dan membaca firman-Nya. Ya. Juru selamat kita, Tuhan Yesus. Ya. Kita taat kepada Dia. Bagaimana kita mau taat pada Dia kalau kita tidak tahu apa yang Dia inginkan? Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita mau taat? Ya, Tuhan Yesus sudah menunjukkan pada kita bahwa Dia, ya, dalam hubungannya dengan Allah yang mengutus Dia sebagai Mesias, Dia selalu berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, Allah sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Allah sendiri menyatakan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita semua. Jadi apakah kita boleh ragu? Apakah kita boleh mempertanyakan benar nggak sih Tuhan Yesus itu juru selamat kita? Benar nggak sih Dia itu anak Allah? Benar nggak sih Dia Mesias? Ya, apakah kita meragukan itu? Perhatikan, Allah sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sangat dikasihinya. Ya. Jangan pernah meragukan Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya juru selamat kamu. Jangan pernah kita meragukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Jangan pernah. Ya, kita akan menyesal kalau kita melepaskan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, ayat hafalan kita. Ya, kita sampai pada ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita ini untuk kita ingat terus ya bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Allah sendiri menyatakan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang dikasihi. Tuhan Yesus Sang Mesias itu. Ya, Lukas 3 ayat 22b. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ya. Ingat. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Satu-satunya Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mau datang untuk menjadi Mesias yang menyelamatkan kami semua dari genggaman dosa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakui Engkau sebagai Juru Selamat kami. Satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup, yang terus hidup, yang terus memegang kami di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, tolong supaya kami tidak pernah melepaskan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami satu-satunya. Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya aktivitas. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Tante Ivi bisa menemani adik-adik kembali untuk kita membuat aktivitas bersama-sama. Tadi adik-adik sudah mendengar ya firman Tuhan dari Om Matias tentang Tuhan Yesus dibaptis. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang menggambarkan tentang peristiwa Tuhan Yesus dibaptis adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan dia berdoa, langit terbuka. Lalu Roh Kudus turun dengan rupa seperti burung merpati dan terdengarlah suara dari langit ya adik-adik. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang tertulis di Lukas 3 ayat 22b yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini ya adik-adik. Nah, lalu nanti di bawahnya adik-adik akan menuliskan apa yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Bisa ucapan syukur, tekad atau komitmen, dan lain-lainnya. Nah, nanti aktivitas ini bisa diberdirikan seperti ini adik-adik. Jadi bisa dipasang di kamar adik-adik masing-masing untuk menjadi pengingat kita semuanya. Oke? Cara membuatnya sangat mudah. Kita akan melihat videonya bersama-sama ya. Yuk, semuanya perhatikan dengan baik. Untuk membuat aktivitas ini, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kertas buffalo atau manila, warnanya bebas, kalian pilih satu warna saja, lalu kertas putih HVS, kertas origami, alat tulis, spidol, penggaris, gunting, dan lem atau double tape. Lipatlah menjadi dua bagian kertas buffalo yang sudah kalian pilih, lalu gunting bagian tengahnya dan ambil satu bagian saja. Cari titik tengah di bagian atas, lalu tariklah garis seperti ini untuk membuat sebuah segitiga sama kaki. Lalu guntinglah. Kemudian sisihkan dulu, ambil kertas HVS warna putih, bentuklah satu bentuk awan, merpati kecil yang sederhana saja, dan satu bentuk orang setengah badan saja, seperti ini. Lalu guntinglah tiga bentuk itu
yang rapi ya. Nanti akan didapatkan 3 bentuk orang, burung merpati, dan awan seperti ini. Lalu ambillah kertas origami dan tempelkan 3 bentuk itu pada kertas origami supaya nanti bentuknya ada outline-nya. Kalian tempelkan dulu 3 bentuk itu, lalu guntinglah supaya menjadi outline seperti ini adik-adik. Lalu tuliskanlah ayat hafalan dari Lukas 3 ayat 22b pada bentuk awan yang telah kalian buat tadi menggunakan spidol warna-warni seperti ini yang rapi ya adik-adik. Kemudian ambillah kertas buffalo segitiga sama kaki tadi, buatlah gelombang air di bagian tengah agak bawah. Kemudian buatlah garis-garis yang menyerupai sinar dari ujung segitiga ke batas gelombang air yang sudah kalian buat tadi. Seperti ini, lalu tempelkan bentuk orang, bentuk awan, dan juga bentuk merpatinya seperti ini adik-adik. Kemudian di bagian bawah yang masih kosong, kalian bisa tuliskan ucapan syukur kalian kepada Tuhan Yesus karena sudah menjadi juru selamat kita semua, dan juga tekad kalian apa yang akan kalian lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ini hanya contoh, kalian bebas menuliskan apa saja sesuai yang kalian rasakan atau kalian dapatkan ya. Tidak harus sama seperti contoh. Lalu tuliskanlah nama kalian di bagian bawah dan hiaslah seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah jadi kita ambil lagi guntingan buffalo yang masih sisa tadi untuk membuat standing di bagian belakang seperti ini adik-adik. Tempelkan satu bagian di bagian tengah seperti ini memakai guntingan dari bagian yang lainnya dan direkatkan dengan double tap atau lem seperti ini adik-adik. Kalian nanti tempelkan di tengah agak ke bawah ya, supaya standingnya bisa berdiri dengan kokoh. Di kanan dan di kiri kalian tempelkan, lalu di bagian atas tempelkan juga dengan cara yang sama supaya bisa berdiri dengan tegak. Di bagian bawahnya kalian gunting serong sedikit saja. Nanti akan terlihat dari belakang seperti ini adik-adik. Dari depan akan kelihatan seperti ini. Bagaimana? Kalian sudah melihat ya video cara membuat aktivitas ini? Mudah bukan? Yuk, setelah ibadah online ini selesai, kalian semuanya bebas berkreasi. Warna kertas, warna spidol, warna kertas origaminya bebas adik-adik, boleh pakai warna apa saja yang ada di rumah adik-adik semuanya ya. Jangan lupa setelah selesai membuatnya, foto dengan karya aktivitas adik-adik masing-masing, lalu kirimkan ke wali kelasnya adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat dan selamat berkreasi. Dah. Bagaimana adik-adik dengan aktivitas hari ini? Sudah selesaikah? Kalau belum selesai tidak apa-apa. Nanti adik-adik tetap lanjutkan ya, dan kirimkan foto adik-adik beserta aktivitas kamu ke WA grup Sekolah Minggu. Nanti akan kita masukkan ke Facebook Sekolah Minggu kita biar memberi semangat bagi teman-teman lain dan guru-guru sekolah minggu kita bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Terlebih lagi membuat hati Tuhan senang. Adik-adik nanti jam 11 kita mau kumpul sebentar di Zoom ya untuk perkenalan dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekelas kita. Adik-adik semua hadir ya dan sudah bisa join meeting jam 10.45. Di mana? Ya, di Zoom dengan link yang sudah diberikan di WA Group. Kita mau tutup ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah online kita. Kita angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online kami hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Tuhan berkati adik-adik ini beserta dengan keluarganya, biar kami boleh menjadi pendengar dan anak-anak Tuhan yang boleh taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Ku
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai nanti jam 11 di Zoom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga adik-adik. Sampai minggu depan.